Pada saat itu saya mencari lamaran kerja ke beberapa perusahaan, tapi hasilnya nihil. Pada saat saya sekolah di SMA, saya sekolah SMA negeri. Pada saat itu saya punya rencana ke depannya bagaimana saya ingin berkuliah. Apabila diterima di negeri, ingin kuliah di negeri, dan apabila tidak diterima, saya ingin bekerja dulu baru kuliah karena tidak ingin membebankan keluarga lagi untuk perkuliahan saya. Dan pada saat tamat SMA, saya memutuskan untuk langsung kerja ke Medan. Pada saat itu saya mencari lamaran kerja ke beberapa perusahaan, tapi hasilnya nihil. Dan pada saat itu saya sudah putus asa, saya ingin kembali ke kampung saya, ke kampung halaman saya, ke Sidikalang untuk tidak lagi merantau ke Medan. Tapi pada saat itu saya menelepon mama saya duluan. Saya bilang saya ingin pulang ke kampung karena saya tidak ada surat panggilan kerja. Dan pada saat itu mama bilang begini, atau tunggu sebentar, saya telepon dulu keluarga yang mungkin ada tahu kerjaan di Medan. Pada saat itu ada keluarga di Sidikalang mengetahui Rumah Sakit Advent Medan, jadi dia merekomendasikan saya untuk datang ke Rumah Sakit Advent Medan. Dan pada saat itu juga saya disuruh besoknya untuk pakai pakaian baju hitam putih untuk interview di Rumah Sakit Advent Medan. Pada saat saya datang ke Rumah Sakit Advent Medan mengenakan baju putih hitam, saya langsung diterima kerja pada saat itu. Saya diterima di bagian housekeeping. Pada saat itu awal-awal saya merasa putus asa karena apa yang ada dalam bayangan saya, pekerjaan yang ada dalam bayangan saya itu tidak sesuai dengan yang terjadi. Karena bayangan saya itu saya kerjanya di sana tidak untuk housekeeping, tapi pada saat itu juga saya putus asa dan ingin kembali ke kampung, tapi mama bilang, nggak apa-apa, pertahankan aja dulu, nggak apa-apa capek sekarang, nanti akan lebih capek lagi untuk cari kerjaan baru. Pada saat itu saya kembali semangat lagi untuk bekerja, walaupun menyapu, mengepel ruangan pasien. Pada tahun 2020, rencana yang awalnya saya rencanakan untuk berkuliah itu terhambat karena adanya adik dari bapak saya itu sakit. Pada saat itu membutuhkan biaya, dan uang tabungan saya yang selama saya kerja saya kumpulkan itu saya pakai, saya kasih ke mama saya untuk uang untuk pengobatan udah saya. Dan untuk berkuliah itu jadi tertunda. Dan pada saat tahun 2021 bulan 12 ternyata udah saya yang mengidap penyakit paru itu meninggal dunia. Dan di situ awalnya saya berpikir bagaimana saya akan melanjutkan kuliah saya lagi karena uang tabungan saya yang saya kumpulkan telah habis untuk pengobatannya sebelumnya. Dan setelah itu ternyata
Direktur Rumah Sakit Advent Medan membuat keputusan bagaimana yang karyawan rumah sakit yang tamat SMA didorong dan didukung untuk berkuliah, dan rumah sakit juga bekerja sama dengan salah satu universitas. Dan pada saat itu saya langsung mengambil keputusan untuk ikut perkuliahan itu, dan uang kuliahnya itu diduluankan oleh rumah sakit. Pada saat itu saya berpikir ternyata di balik semua rencana-rencana awalnya yang sudah aku rencanakan tidak sesuai dengan bayanganku, ternyata di balik itu semua Tuhan punya rencana yang lebih bagus ke depannya. Demikian kesaksian yang bisa saya bawakan. Semoga kesaksian yang saya bawakan dapat menguatkan dan dapat mengingat saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih.